Shalom, selamat sore, kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Daat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat segala anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami menjadi pengajar yang baik, guru yang agung, yang memberi pengertian bagi kami semua. Kami siap Tuhan Yesus mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan judulnya adalah kasih. Mari kita melihat dulu di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kekasih Tuhan, judul tentang kasih ini bunyinya Allah berfirman kepada kita manusia, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan lebih dahulu. Jelas di sini dikatakan di Alkitab yang tertulis bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kekasih Tuhan, kalau di hukum yang pertama ini yang Tuhan suruh kita lakukan, segenap itu artinya kan seutuhnya, semuanya. Dan yang kedua Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kekasih Tuhan, hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan Alkitab yang tertulis di Alkitab dan kita belajar sedikit matematika. Bagaimana kalau sesuatu yang kita sudah berikan semuanya, apakah ada sisanya kekasih Tuhan? Yang jelas sudah tidak ada sisanya kan kekasih Tuhan. Segenap hati berarti seutuhnya, segenap jiwa seutuhnya, segenap akal budi. Dari mana kita dapatkan untuk kesesama manusia? Mengasihi Allah terutama dan selanjutnya kita mengasihi kesesama. Dari mana kita dapatkan itu kekasih Tuhan? Sedangkan setahu kita Allah menciptakan manusia itu kan tidak mungkin hatinya dua. Dua tergantung-gantung atau jantung dua. Kembar pun kan punya tubuh masing-masing. Secara logika dan secara matematika, dari mana kita akan dapatkan kasih itu sedangkan kita sudah beri kepada Allah seutuhnya? Berarti kan sudah habis kan kekasih Tuhan? Kenapa kok Allah suruh kita Allah berfirman menyuruh kita untuk melakukannya sama dengan kita beri kepada Allah? Mengasihinya sama kadarnya kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, Dia Allah pencipta, Dia Tuhan Yesus Kristus. Jika Dia berfirman, tidak mungkin Dia berdusta. Kita harus perlu tahu bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia ahli dalam bidang mustahil. Jadi sekalipun kelihatannya sudah habis semua, sudah segenap yang diberikan kekasih Tuhan kepada Allah, dan Tuhan masih menyuruh kita memberikan segenap kepada sesama manusia. Kita harus perlu tahu bahwa Allah itu sumber kasih. Dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Berarti jika kita sudah memberi kepada Allah semua hati kita kepadanya dan semua jiwa kita kepadanya, semua akal budi kepadanya, Dia sanggup untuk menyalurkan kembali kasih itu dalam hidup manusia. Karena Dia menciptakan kita kekasih Tuhan. Dia tidak bisa melakukan sesuatu, Dia sangat berkuasa
Dia dahsyat dan luar biasa. Dia Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Firman Tuhan yang tertulis ini, Alkitab yang tertulis berkata, turut memberikan segenap-segenap. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Dan apa yang kita dapatkan dari Allah? Kenapa Allah suruh kita mengasihi Dia? Kenapa? Karena kekasih Tuhan, kita adalah ciptaannya Dia. Yang perlu kita cintai, yang perlu kita sembah, yang perlu kita tinggikan dan muliakan adalah Dia, Allah pencipta. Allah yang Esa, Dia Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa tidak menyenangkan hatinya. Karena Dia pencipta, Dia yang menyuruh kita memberikan segenap-segenap, dan hanya Dia yang patut kita puji dan sembah. Dan kita muliakan, kita sanjung, kita tinggikan, kita agungkan kekasih Tuhan. Mari kita melihat di dalam kekasih Tuhan, kita melihat di dalam kita lihat dalam Matius 22 dulu ayat ke-39. Matius 22, kalau tadi Matius 22 ayat 37, sekarang ayat yang ke-39. Nah, kita sudah bacakan tadi, kita sudah bacakan kekasih Tuhan ya. Pertama 22 ayat 37 dan kita sudah bacakan yang 39. Nah, sekarang kita buka Ratapan 3. Kitab Ratapan 3 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kenapa manusia harus menyembah Tuhan, harus mengagungkan Dia, harus meninggikan Dia, memuliakan Dia? Di dalam Ratapan 3:22 di sini dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Kekasih Tuhan, kita patut meninggikan Tuhan Yesus, kita patut memuliakan Dia, karena tidak pernah berkesudahan kasih-Nya, kasih setianya Dia dalam kita semua manusia ciptaannya Dia. Dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita semua. Bahkan rahmat-Nya di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Nah, kekasih Tuhan, biarlah kita kekasih Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Dia sudah mencurahkan kasih-Nya lebih dahulu. Dia sudah memberikan berkat-berkat-Nya lebih dahulu. Bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita masih bisa menghormati Dia, masih bisa meninggikan Dia dengan keberadaan kita? Mungkin kita dalam keadaan kekurangan. Apakah kita masih bersyukur? Apakah kita masih bisa meninggikan Dia, masih mau memuliakan Dia di dalam keadaan kita hidup pas lagi dalam keadaan kekurangan, kekasih Tuhan? Apakah masih ada rasa syukur itu dalam hati kita masing-masing? Mari kita introspeksi hati kita masing-masing, kasih Tuhan. Apakah kita masih merasa hormat kepada Allah pencipta, kepada Dia Allah yang Esa yang menciptakan kita, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuat kita ada sampai hari ini, kita bisa bernafas sampai hari ini? Apakah masih ada rasa bersyukur kepada Tuhan, masih ada rasa menghormati pemberian Tuhan, pemberian kasih setianya yang tak pernah berkesudahan? Arti tak pernah berkesudahan itu tidak pernah habis-habisnya. Kasih Tuhan, biarlah mata hati kita terbuka, dan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, karena Dia sumber kasih itu, dan Dia itulah kasih itu, kekasih Tuhan. Kita lihat lagi, kita renungkan kembali dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ini perkataan Allah bukan cuma kepada Nabi Abraham, tetapi perkataan Allah kepada kita juga umat Tuhan. Dia berjanji, Dia memberkati. Jadi semua yang baik Dia berikan kepada manusia. Dia Allah yang baik. Tidak pernah Dia memberikan yang tidak baik. Dia Allah pengasih dan penyayang. Sebagaimana Dia memberkati Abraham, demikian Dia memberkati kita, kekasih Tuhan. Sebagaimana Dia mencurahkan rahmat-Nya yang tak berkesudahan, demikian Dia memberkati kita semua. Dia memberkati setiap umat-Nya, terutama umat percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Semua yang baik, tidak ada yang tidak baik yang dia berikan. Dia beri berkat, dia beri kesembuhan, dia beri keselamatan, terutama dia rela mati di kayu salib, datang memberikan yang baik kepada hidup kita, kekasih Tuhan. Kalau kita sakit pun dia datang mengusir sakit itu, dia datang menyembuhkan. Di dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab berkata, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Jadi dia Allah yang baik, yang selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Biar kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan selalu kita meninggikan dia, memuliakan dia, mengasihi dia, dan kita selalu mengagungkan dia. Bahkan Tuhan menyuruh kita memberi dengan segenap roh, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Kita harus memberikan kepada Allah, mempersembahkan kepadanya. Kekasih Tuhan. Tuhan juga datang memberi apa? Tuhan datang memberi kita sukacita. Bukan hanya berkat-berkat. Di dalam sikap hati kita, jiwa kita merasa damai sejahtera. Karena dia memberikan sukacita kepada kita, kekasih Tuhan. Mari kita melihat dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-7. Kita renungkan bersama-sama Mazmur 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Jadi sukacita dari Tuhan, kekasih Tuhan itu bukan hanya dibandingkan dengan anggur dan gandum. Kita tahu kalau petani-petani bertani, mereka menanam benih gandum dan anggur, apalagi di musim hujan begini pasti semua jadi subur, kekasih Tuhan, dan pasti hasilnya berbuah lebat. Kalau kita pergi ke Malang, kota Malang, kasih Tuhan, di sana kita akan melihat kebun anggur, kebun apel. Wah, bagus sekali, sangat subur sekali, kasih Tuhan. Apalagi kalau di musim-musim dingin seperti musim hujan, pasti itu buahnya banyak dan subur, daunnya hijau-hijau. Hati kita merasa senang, jiwa kita merasa sukacita. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, melebihi gandum dan anggur sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, kekasih Tuhan. Biarlah kita tetap memuji Tuhan, memuja Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia yang sudah memberikan lebih dahulu kasih-Nya. Dia yang sudah lebih dahulu memberkati kita, memberi keselamatan kepada kita, memberi kedamaian kepada kita, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, memberi keamanan, dan memberi segala yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang baik, kekasih Tuhan. Patut dipuji, disembah, dan ditinggikan. Kasih Tuhan, rasa sukacita itu, rasa bersyukur itu, rasa mengasihi Tuhan itu, kita harus menikmati itu di hati kita setiap saat. Jangan sampai cuma hanya sewaktu-waktu baru kita mau bersyukur kepada Tuhan, baru kita meninggikan Dia. Jangan sampai cuman karena waktu kita diberkati baru kita mau mengagungkan Dia, baru kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Di setiap saat Tuhan mau kita memuji Dia, menyembah Dia, menyenangkan hatinya, kekasih Tuhan. Patut bersyukur karena Dia yang ciptakan kita. Dia memberikan kita nafas, kekasih Tuhan. Siapa yang bisa memberi nafas kepada kita? Mungkin kita bisa diberi nafas cadangan, oksigen. Tetapi yang nafas yang asli hanya datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersuka cita, harus mengucap syukur kepadanya karena Dia yang sudah memberikan kita segala yang baik, kekasih Tuhan. Kita maju lagi, kasih Tuhan, kita membaca di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Bagaimana Allah mengasihi kita, apa aja yang Tuhan berikan kepada manusia ciptaannya Dia. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, katakan demikian firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Kekasih Tuhan, Tuhan memberi apa kepada manusia? Nafas. Tanpa nafas yang Tuhan berikan, manusia tidak ada kehidupan. Seperti patung, kekasih Tuhan. Seperti patung-patung yang dijual di toko-toko
Kita banyak lihat kan patung-patung atau monumen-monumen yang dibuat sebagai monumen kenangan pahlawan-pahlawan. Itu kan cuma monumen, tidak ada nafasnya. Tetapi kita, Tuhan mengasihi kita, Dia menciptakan manusia, Dia memberi nafas kepada manusia, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya kasih Tuhan patut kita mengucap syukur, patut kita meninggikan Dia, patut kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia dari segala segi hidup kita, kekasih Tuhan. Itu mutlak, kita harus menyembah Dia, mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberi nafas kepada kita, Dia Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang patut kita tinggikan dan muliakan. Betapa Dia begitu baik dalam hidup kita, Dia telah memberikan kasih-Nya terlebih dahulu. Itulah sebabnya Dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi serta segenap kekuatan. Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah kasih adanya. Dia memberi contoh kepada manusia dan Dia memberikan yang terbaik kepada manusia, memberi berkat, memberi pertolongan, menebus manusia. Dia memberikan semua yang indah kepada manusia, semua yang terbaik kepada manusia. Itulah sebabnya kita manusia ciptaannya Tuhan patut bersyukur dan meninggikan Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Mazmur 103 ayatnya yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan begini, kasih Tuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dia ini huruf besar, Dia Allah, Dia Yesus Kristus yang menebus kita dari lubang kubur. Semestinya kita kan mati, manusia yang sudah berdosa dari awalnya. Semestinya kita sudah dalam kehidupan maut. Tetapi Dia Allah yang baik, Dia Yesus Kristus datang menebus kita. Rela mati di kayu salib. Dia mengeluarkan kita dari maut. Jadi segala-galanya yang terbaik semua Dia berikan kepada kita, kekasih Tuhan. Dia memberikan kasih setianya kepada kita dan rahmatnya. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kekasih Tuhan, jika kita selalu mengagungkan dan meninggikan Tuhan, menghargai pemberian Tuhan, semua pemberian Tuhan yang baik berlaku dalam hidup kita. Bahkan kita menjadi muda bagikan burung Raja Wali. Haleluya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita tidak salah menyembah. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Kenapa? Selalu diingatkan hari ini kita harus tinggikan dan muliakan Dia. Dia telah mengeluarkan kita dari maut. Dan ayat yang ke-27 di dalam Kejadian 1 demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, seperti Dia, kekasih Tuhan. Menurut tauladannya Dia. Jadi biarlah kita mengucap syukur. Tuhan kalau membuat sesuatu, Dia tidak membuat main-main, kekasih Tuhan. Kita kalau melakukan sesuatu paling kita terbatas karena kita manusia, kita terbatas. Sudahlah, kenapa kita terbatas? Kadang-kala merasa capek mungkin atau merasa gak terlalu penting. Jadi kita buat itu asal-asalan. Kita buat yang penting sudah kelihatan cantik atau sudah seperti orang contoh mau mencat rumah, sudah yang penting sudah warna putih. Tetapi kita tidak perhatikan apakah temboknya itu rata, tidak berlekak-lekuk atau tidak bergelombang. Pokoknya sudah putih, rapi, bersih, kelihatan dari jauh. Tapi Allah kita, kekasih Tuhan, Dia tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Selalu Dia memberikan yang terbaik kepada manusia. Bahkan Dia ciptakan kita seperti Dia. Jadi mari kekasih Tuhan, kita tinggikan Tuhan, agungkan Dia, kita memuji Dia, kita merasakan semua kebaikannya Dia. Karena Dia Allah kasih yang sudah memberi contoh lebih dahulu mengasihi kita, kekasih Tuhan. Dia Allah yang patut dihormati, yang sudah memberi nafas, yang menciptakan kita, yang memberi kebaikan, berkat melimpah, menebus kita dari kesalahan kita, mengeluarkan kita dari dosa. Dia Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa, kekasih Tuhan.
sangat mahal pemberiannya kepada kita manusia. Tetapi dia tidak menuntut itu, dia memberi dengan sukarela, dia memberi dengan kasihnya, dengan hati yang tulus. Karena dia sangat mengasihi umat manusia. Itulah sebabnya dia ciptakan menurut gambarnya dia. Kekasih Tuhan, betapa agung Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan yang hidup. Biarlah kita selalu mengenang akan kasih Tuhan. Biarlah kita selalu meninggikan Dia di dalam hidup ini. Biarlah kita selalu mengucap syukur karena apa yang Dia buat selalu baik adanya. Dia tidak pernah datang menyusahkan manusia, kekasih Tuhan. Ini semua kebaikan-kebaikan, semua ayat yang kita renungkan tadi menceritakan semua kebaikan-kebaikan Allah kepada manusia, menceritakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, umat percaya. Sekarang kita akan melihat bagaimana untuk kita mengasihi sesama. Bagian yang kedua kita melihat buat sesama di dalam Imamat 19, kitab Imamat yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Amin, kekasih Tuhan. Kalau kita melihat saudara kita salah, kita tegur dia. Kalau kita menegur dia, kita tegur dia dengan hati yang tulus, hati yang berterus terang. Seperti firman ini katakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, inilah sikap hati kita kepada sesama kita. Pertama, Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Sekarang kita mengasihi kepada sesama. Kita melihat saudara kita sudah jatuh dalam dosa, kita ingatkan dia, kita tegur dia dengan kasih, dengan tanpa kita membenci orang itu, tapi kita menegur dia, mengingatkan orang ini bahwa dia harus kembali kepada Tuhan, bertobat dan jangan berbuat lagi kesalahannya dia. Nah, gitu untuk kita mengasihi sesama, kasih Tuhan, seperti yang difirmankan dalam Imamat 19 ayat 17. Demikian Roma 13, kita lihat lagi dalam surat Roma 13 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kasih yang Tuhan berikan dalam hidup manusia untuk bisa mengasihi sesama manusia, itu adalah kasih yang tidak berbuat jahat. Kasih yang tulus dari Allah yang diberikan kepada manusia, itu yang perlu kita sampaikan kepada sesama manusia. Orang yang mengasihi sesama manusia, pasti dia tidak akan berbuat jahat. Pasti dia tidak akan mencuri milik daripada sesama manusia. Pasti dia tidak akan membunuh. Karena itu sesama manusia dia mengasihi. Pasti dia tidak akan apalagi memfitnah. Karena kasih mengasihi manusia, mengingatkan. Dia tidak akan berzina. Karena dia mengasihi sesamanya manusia. Oh, itu istri orang, itu suami orang, itu anak gadis orang. Pasti dia tidak akan berbuat dosa, berbuat kejahatan. Karena dia mengasihi sesama manusia sesuai perintah dari Allah Bapa di surga. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita melihat lagi di dalam Roma 15 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Amin. Jadi kekasih Tuhan, setiap orang membangun, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Maksudnya kita melakukan dengan sehati, sepikir, seperasaan. Jadi akhirnya semua kita menikmati senang bersama. Jangan kita melakukan sesuatu, si A tidak setuju, si B tidak setuju. Harus dirapatkan dan pada akhirnya kita bisa melakukan kesenangan bersama untuk di antara sesama manusia. Karena Allah berkata, pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi dan kekuatan. Nah, sekarang mengasihi sesama manusia. Nah, langkah-langkah yang kedua ini
kita harus seperti firman Tuhan yang di Imamat, di Roma dan di Roma 13 dan 15 itu, kita harus menikmati kesenangan bersama. Kesenangan bersama itu, contoh mungkin kita mau refreshing ke villa, kita meeting bersama dan ada keputusan yang sama dan kita berangkat bersama-sama di villa. Kita di sana mungkin kita melakukan satu doa, kita memuji Tuhan bersama, makan bersama, barangkali rekreasi, pergi renang bersama, merenungkan firman Tuhan mungkin di sana, bikin ibadah singkat bersama, dan akhirnya kita melakukan kasih kepada sesama manusia kita dengan tanpa ada kejahatan, maksud jahat atau membenci. Karena Tuhan datang memberi kita nasihat-nasihat di dalam Alkitab. Ini adalah ilham roh yang datang mengingatkan kita semua kekasih Tuhan dan membuat kita selalu dalam jalur kebenaran, dan pada akhirnya kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita masuk dalam perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Demikian firman Tuhan kasih Tuhan. Biarlah kita merenungkan bersama-sama. Kekasih Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih firman-Mu manis hari ini. Kami percaya Bapa, kami tidak bisa melakukan firman-Mu tanpa pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib, datang menebus kami, mengeluarkan kami dari dosa. Terima kasih buat perintah-perintah-Mu. Kau berkata kami harus mengasihi-Mu ya Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan Engkau berkata memerintahkan kami harus mengasihi sesama manusia kami ya Bapa. Kami percaya sore hari ini Roh Kudus menuntun kami, dan kami dibawa dalam perenungan firman-Mu. Di dalam firman-Mu itu banyak nasihat-nasihat dan banyak perintah-perintah yang mengingatkan akan kami, agar kami selalu mau taat pada perintah-perintah-Mu Tuhan, dan kami harus mau merenungkan kasih-Mu yang besar yang telah tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau berkata dalam firman-Mu dalam Injil Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi seisi dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Tuhan Yesus, kami percaya itu. Engkau sudah datang menebus kami, dan Engkau memberi contoh kami harus tinggal dalam kasih-Mu, dan Engkau menyalurkan kasih-Mu itu pada kami manusia. Kami bisa menyalurkan kepada sesama manusia kasih-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat penebusan-Mu, buat nafas yang Kau berikan, terutama buat Kau menciptakan kami, dan Engkau telah tebus kami, keluarkan kami dari dosa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa. Kasih-Mu tidak berkesudahan, dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Allah kami ajaib dan luar biasa. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah kami juga oleh anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.